ekonomi Allah dengan penyalurannya dalam kitab Yeremia. Ya. Saudari, di dalam kitab Yeremia itu mengenai kesatuan kita dengan Kristus, mungkin kita udah pernah cover ini dulu ya. Itu digambarkan seperti pohon, ya. Pohon yang tumbuh di tepi batang air, yang airnya yang daunnya senantiasa hijau, ya, yang dia tidak terkena panas terik, yang selalu berbuah pada musimnya. Ya. Tapi bagaimana kita menjadi satu dengan Tuhan? Nah, ini butuh proses yang panjang, ya. Dan inilah ekonomi Allah. Jadi ekonomi Allah itu adalah Allah ingin menjadi satu dengan manusia supaya manusia bisa satu dengan Allah, ya, bisa sama dengan Allah dalam hayat dan sifat melalui penyaluran Allah. Jadi ada infusi di sini, juga ada transfusi di sini, ya. Kita bersyukur kepada Tuhan bahwa kita adalah seperti pohon yang ditanam di tepi air, ya. Semakin kita menyesap kekayaan Kristus, menyerap air hayat, ya, kita akan semakin bertumbuh dan semakin esa dengan Tuhan, ya. Jadi ekonomi Allah adalah berhubungan dengan penyaluran Allah, ya. Dalam kitab Yeremia ini, selain pasal 17 tadi, masih ada pasal 31 yang barusan kita baca, ya. Itu berbicara mengenai perjanjian baru. Ekonomi Allah, ya, merupakan isi utama dari perjanjian baru. Jadi butuh seluruh kitab untuk menjelaskan Yeremia pasal 31 ini. Karena Yeremia pasal 31 tadi itu dikatakan Allah menaruh Tauratnya dalam hati kita, ya. Menuliskannya dalam hati kita. Ini menunjukkan bahwa Allah itu satu dengan kita, firman-Nya satu dengan kita, walaupun dalam perjanjian lama dilambangkan sebagai pohon, ya, pohon yang ditanam di tepi air, ya. Saudari, inilah melambangkan kesatuan kita dengan Allah itu sendiri, ya. Nah, bagaimana penerapannya? Penerapannya adalah ketika kita berkontak dengan orang, ya, ketika kita berhubungan dengan orang, tentu kita perlu kembali ke dalam roh kita, ya. Karena Allah ini ada di dalam kita, ada di dalam roh kita. Jadi ketika kita berbicara kepada seseorang, ya, atau misalnya kita marah, apakah di dalam kemarahan kita itu kita bersatu dengan Allah, atau apakah kita tersenyum misalnya? Boleh juga tersenyum. Kita tersenyum dengan orang, apakah kita tersenyum dalam kemunafikan atau tersenyum dengan persona Allah itu sendiri. Jadi perjanjian baru ini adalah sangat-sangat berhubungan dengan manusia saat ini dan sangat juga bisa dialami. Ya. Tapi sekarang permasalahannya adalah banyak orang yang gagal bersatu dengan Allah, ya. Banyak orang yang gagal mengekspresikan Allah. Nah, di sini kuncinya. Kuncinya adalah mengenai prinsip sahabat Allah, ya. Jadi saudari, kita perlu menikmati Allah terlebih dahulu. Kita perlu beristirahat dulu, menikmati sahabat Allah, baru kita bisa melayani Allah atau bekerja bagi Allah. Nah, prinsip ini yang perlu kita baik-baik perhatikan dan terapkan, ya. Karena banyak orang gagal mengekspresikan Allah, banyak orang tidak bisa bersatu dengan Allah, ya, kuncinya di sini, ya. Sering-sering kita mendorong saudari untuk apa? Menikmati Tuhan. Amen. Nikmati Tuhan, ya. Bahkan di FKKP dikatakan, ya, kalau kita melayani tetapi kita tidak menikmati Tuhan, hasil dari pelayanan kita itu bisa berakibat fatal, ya. Bisa merusak hidup gereja, bisa membuat kematian rohani saudari, ya. Jadi kita perlu benar-benar menikmati Allah. Kalau bagi Allah, dia bekerja dulu baru beristirahat. Tapi kalau bagi kita beristirahat dulu baru bekerja. Ini baru kita bisa bersatu dengan Allah, ya. Semakin kita mengalami perhentian, semakin kita menyesat kekayaan Kristus, semakin kita bersatu dengan Allah, semakin kita bisa melayani. Bahkan pelayanan kita itu bisa memiliki isi, ya. Bahkan ekspresi kita juga ada isinya adalah Allah itu sendiri, ya. Jadi kita perlu baik-baik menerapkan ini, ya, di dalam penghidupan kita, ya. Jadi ekonomi Allah ini adalah berhubungan sangat dengan penyalurannya. Allah itu sendiri sebagai mata air, dia ingin masuk ke dalam manusia, ingin mengontaki manusia, supaya manusia juga bisa mengalirkan dirinya kepada orang lain juga. Jadi ini satu proses yang terus menerus, ya, untuk menyalurkan diri Allah ke dalam manusia, ya. Jadi tidak boleh berhenti di kita, dari kita juga harus mengalir kepada
orang lain. Amin. Nah, karena itu hari ini kita perlu menerapkannya ya, baik-baik datang kepada Tuhan ya. Di Ibrani dikatakan ya, marilah kita menghadap tahta kasih karunia ya. Marilah kita balik layar ke ruang Maha Kudus ya. Marilah kita menghadap tahta Allah dengan tulus ya. Ini caranya. Sering-sering datang kepada Tuhan ya, menghadap tahta Tuhan ya. Sering-sering berpaling ke dalam roh kita. Amen. Makanya kalau bangun pagi ya, paling baik itu buka mulut, bersyukur ya, terus menyuruh nama Tuhan ya. Walaupun mungkin berat kita lakukan ya, saat mata kita melek ya, saat kita membuka mulut kita, pertama kita katakan, oh Tuhan Yesus, terima kasih. Nah, ini cara paling sederhana kembali ke dalam roh. Supaya apa? Satu hari itu kita dimulai dengan menikmati Tuhan. Satu hari itu dimulai dengan kita bersatu dengan Tuhan. Ini sangat mudah, tetapi banyak orang tidak melakukannya. Sama, sebelum tidur juga sama. Sambil kita tutup mata kita pelan-pelan, Tuhan Yesus, terima kasih untuk hari ini. Ya. Jadi kita menutup hari kita juga dengan satu dengan Tuhan. Kita menutup tidur kita juga dengan apa? Menikmati Tuhan. Kan sangat mudah ya. Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan. Amen. Ya, Tuhan Yesus, kami bersyukur kepadamu. Ya. Ini kita mulai. Nah, jadi beginilah caranya menerapkan kesatuan dengan Tuhan. Beginilah caranya prinsip Esa dengan Allah. Ya, Esa dengan Allah berarti apa? Kita mengakui bahwa Dia adalah Allah yang bisa bersatu dengan manusia. Orang kalau sudah bersyukur, berarti sudah menerima. Ya, kalau orang bilang terima kasih, misalnya ya, berarti dia sudah menerima. Misalnya Tuhan beri kita roti, ya, terus kita bilang terima kasih. Berarti apa? Roti itu udah kita terima. Nah, ketika kita mengatakan kepada Tuhan, Tuhan Yesus, terima kasih untuk hari ini. Tuhan Yesus, terima kasih untuk berkat-Mu. Berarti kita sudah mengakui bahwa kita menerima berkat Allah. Nah, makanya bangun pagi-pagi ya, perlu menikmati Tuhan. Ya. Jangan usah mikir macam-macam ya, tidak perlu harus buka Alkitab, tidak perlu harus doa baca. Paling baik adalah, oh Tuhan Yesus, terima kasih. Ya. Berat ya, ngantuk ya, oh Tuhan Yesus, terima kasih. Amin. Tuhan Yesus, aku bersyukur kepadamu. Nah, inilah awal kita datang kepada tahta kasih karunia. Awal kita menghadap tahta Tuhan dengan hati yang tulus. Nah, kalau kita mulai seperti ini ya, bersatu dengan Tuhan ya, maka satu hari itu ya, kita bisa mengekspresikan Tuhan. Gagal mungkin gagal, tetapi apa? Tuhan bisa menyuruti kita. Oh ya, kamu salah ya. Saat itu senyum munafik ya. Saat itu kamu marah over ya, atau saat itu kamu tidak peduli kepada rumah, atau saat itu kamu tidak peduli kepada saudari. Bisa juga Tuhan mengingatkan kita, oh kamu ingat saudara A, kamu doakan saudara A ya. Jadi kalau kita mulai bersatu dengan Tuhan ya, Tuhan itu banyak mengimpuskan dirinya, banyak menyalurkan dirinya ke dalam kita ya, membuat kita apa? Sangat praktis sekali ya. Sangat praktis sekali. Jadi benar-benar kita bisa praktekkan. Nah, mengapa banyak orang tidak bisa bersatu dengan Tuhan ya? Ya karena dia tidak menikmati Tuhan. Jadi ini tidak bisa dipisah. Menikmati Tuhan, bersatu dengan Tuhan. Menikmati Tuhan, bersatu dengan Tuhan. Perhentian pelayanan, perhentian pekerjaan ya. Jadi ini nggak bisa dipisahkan ya. Semakin kita menikmati Tuhan, semakin kita bersatu dengan Tuhan. Semakin kita bersatu dengan Tuhan, semakin kita menyalurkan hayat Tuhan. Dan pelayanan yang sedemikian inilah yang membuat berkat bagi hidup gereja ya. Di dalam gereja lokal hari ini perlu ada orang-orang sedemikian ya, orang-orang yang menikmati Tuhan. Amin. Ya. Orang-orang yang mencerna firman Tuhan, orang-orang yang berjela di atas firman Tuhan. Tetapi apa? Dia mendapatkan perhentian ya. Jadi saya rasa ini sudah cukup ya. Mari kita berdoa ya. Amin. Tuhan Yesus, terima kasih ya Tuhan. Amin. Tuhan mengingatkan kami kembali ya, supaya kami datang kepadamu Tuhan. Amin. Supaya kami datang menikmati Tuhan ya, oh mengutamakan kesan kami dengan Tuhan. Amin. Melebihi pelayanan kami ya, melebihi pekerjaan kami. Tuhan, dapatkanlah kami Tuhan. Amin. Yang menjadi berkat bagi gerejamu. Amin. Menjadi penyalur-penyalur Kristus ya. Tuhan, walaupun situasi pandemi ini, Tuhan Yesus dapatkan kami Tuhan, senantiasa bersyukur kepadamu. Amin. Berterima kasih kepadamu ya, supaya kami makin esa denganmu ya Tuhan. Amin. Terima kasih Tuhan.
Amin. Terima kasih Tuhan. Amin. Oh, atas firman-Mu pagi ini. Amin. Oh Tuhan, ampuni kami. Tuhan Yesus. Seringkali kami masih gagal. Amin. Bersatu dengan diri-Mu. Tuhan Kami Yesus. masih sering merdeka daripada-Mu. Tuhan. Amin. Oh, kami dapatkan kami pagi ini. Amin. Oh, supaya kami kembali bersatu dengan Dikau. Ya. Dikaulah pengharapan kami. Dikaulah sang sumber bagi kami. Biar semakin Amin. hari kami semakin bersatu denganmu. Amin. Semakin hari kami semakin menyesap apa adanya dirimu. Amin. Jadi apa adanya kami. Ya. Terima kasih Engkau merahmati setiap saudara-saudari kami. Amin. Terus senantiasa setiap saat bisa bersatu dengan Tuhan. Amin. Amin. Terima kasih Tuhan.